Halo Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella nggak sendiri, Bella sedang berkunjung di salah satu yayasan di Surakarta. Dan sudah ada Pak Puger ya Pak ya? Ya. Yang menemani Bella sore hari ini. Halo Pak Puger. Halo ya. Gimana kabarnya Pak ini Pak? Alhamdulillah, sehat Pak. Ya Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya Pak ya. Ini kan saya kemarin itu searching Pak gitu. Oh ternyata ada yayasan Lentera gitu di Surakarta, dan ternyata yayasan ini tuh istimewa nih, berbeda dengan yayasan-yayasan yang lainnya gitu ya Pak ya. Dan kalau boleh dijelaskan lebih detail gitu, kalau saya kan nggak ngerti apa-apa nih Pak. Kalau boleh dijelaskan lebih detail, yayasan Lentera Surakarta itu sebenarnya apa sih Pak? Yayasan apa gitu? Oh iya. Pertama perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Puger Mulyono. Saya pendiri dan juga sekaligus pengurus Yayasan Lentera Surakarta ini. Ya. Pendirinya ada tiga, ada saya, Puger Ya. Mulyono, ada satu lagi Pak Yunus Prasetyo, dan satu lagi Bang Kefas Lumateva. Itu ada ikatan darah atau teman Enggak. atau apa gitu? Kami tiga orang gila. Oh, Yang oke. dikatakan orang masyarakat tuh tiga orang gila yang benar-benar, kata mereka emang sudah benar-benar gila. Gitu. Karena apa? Apa yang kami lakukan ini yang termasuk tidak dikendaki, apa ya, masyarakat bingung menilai apa yang kami lakukan. Karena apa? Kami mendirikan yayasan ini dengan dilatar belakangi oleh mungkin kami juga sebagai seseorang yang bergerak di bidang pendampingan orang di bidang kesehatan dengan HIV/AIDS. Akhirnya kami mengambil langkah untuk berani merawat dan mengasuh anak-anak dengan HIV/AIDS sampai dari mereka dari bayi sampai mereka benar-benar mandiri atau sekitar umur 18 tahun, mungkin bisa lebih. Memang Yayasan Lentera ini didirikan khusus untuk bagi anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS itu. Oke, wow. Seperti itu. Berarti sebelumnya latar belakang dari Pak Puger dan teman-teman ini, Kami masing-masing mempunyai background yang berbeda. kalau boleh tahu apa aja itu Pak? Background saya sih hanya tukang parkir. Oke, wow. Tukang parkir di jalanan, ya, parkir roda 2 dulu awalnya di depan gedung Indosat Purwosari Surakarta. Itu awal seperti itu. Tapi di luar tugas saya sebagai seorang tukang parkir, saya juga sebagai relawan untuk kemanusiaan, khususnya pendampingan dengan orang dengan HIV ini di jalanan. Akhirnya muncullah dari hati niat untuk merawat anak-anak ini setelah kami mengasuh satu anak bayi dengan HIV. Akhirnya kita sama Pak Yunus itu tiap malam berunding, setelah merawat anak itu kami berunding. Nah awalnya Lentera berdiri sejak ini, belum nggak ada nama Lentera ini kalau kita nggak merawat satu anak yang namanya aslinya itu Yosep Guardiola. Setelah kita rawat, kita jadikan namanya MG, jadi Mitra Alam Junior, karena kami bertiga ini bekerja di LSM di Mitra Alam. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV.
Kalau boleh tahu ini diresmikan atau berdirinya sejak kapan sih Pak Yayasan Lentera ini? Yayasan lembaga ini memang dulu lembaga namanya. Tahun 2012 itu kita merawat satu anak bayi yang umur waktu itu 1 tahun 4 bulan, tapi dia masih kayak bayi umur 2 bulan. Nah, karena dia kasusnya AIDS. Dia tidak diterima di keluarga dengan kondisi yang sudah parah. Akhirnya Yusep ini kita bawa ke base camp kami di Mitra Alam karena kita rawat bergantian. Dengan teman-teman yang lain kita gantian merawat. Akhirnya selang waktu berapa bulan, 2 bulan sekiranya kita mengontrak rumah. Akhirnya kontrak rumah, jual motor untuk biaya kontrak seperti itu. Aduh, 2 tahun akhirnya ya. Kita sembunyi waktu itu, Mang. Kita sembunyi. Nggak ada yang tahu kalau kita itu mengontrak rumah. Awalnya kos itu kos dengan 1 anak, itu kita kos akhirnya ketahuan masyarakat yang pindah ngontrak. Dan juga kita ngontrak rumah itu nggak ada yang tahu kalau kita itu merawat anak dengan HIV. Itu saat itu baru 1 orang itu ya? Baru 1 anak ya. Kita harus mendirikan. Nah, terciptalah nama Lentera ini di situ. Kita harus membuat wadah ini. Kita pasti ada anak-anak banyak di luar sana seperti ini dengan kasus yang sama. Terus siapa yang merawat nanti? Kalau sudah yatim piatu, dia ditelantarkan sama keluarganya. Akhirnya kita kasih nama. Akhirnya muncul salah satu nama ini yang nama Lentera ini. Oke lah, nama itu aja yang nasionalis. Nggak ada nama yang embel-embel politik atau faktor keagamaan. Ini yang Lentera aja ya, yang kita yang netral ya, yang Pak, netral. Akhirnya nama itu tercipta. Ya sudah, kita legalkan. Kita legalkan, kita ngasih nama Lembaga Lentera Surakarta. Setelah berjalannya waktu, kita terus menerima anak-anak lagi. Jadi kita menerima rujukan anak dengan HIV dari beberapa kota ya. Ya deket-deket lah, karena informasi ini sudah tersebar di rumah sakit. Bahwa Pak Buker dengan nama Lentera itu mau merawat anak dengan HIV. Akhirnya banyak anak yang dirujuk ke kami. Datang 1, datang lagi, akhirnya jadi banyak ya. Hidup kami juga waktu itu ini masih apa ya namanya, masih khawatir akan terjadi sesuatu nantinya pada kami. Kami mulai berpikir untuk stigma yang akan terjadi, yang akan kami alami selanjutnya. Kita nggak terbuka di masyarakat. Jadi waktu itu ya? Waktu itu kita nggak terbuka selama 3 tahun, 4 tahun lah. Ini tahun berapa Pak? Tahun 2013 ya. 2013, oke. Kami sembunyi waktu itu, sembunyi. Akhirnya di tahun 2015, itu karena memang kami sudah mentok ini, sudah berpikir, akhirnya kita masalah sama Yus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kita aja. Kalau begini terus, kita khawatir terus. Kita coba muncullah di permukaan kalau kita benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya kita juga sudah prediksi apa yang akan kami alami nanti kalau kita benar-benar terbuka. Ternyata benar. Setelah kami terbuka di masyarakat, kita ngomong di media, akhirnya apa? Pro dan kontra di masyarakat terjadi. Itu tahun 2015 ya? Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, ada yang diam, tapi juga ada yang melakukan tindakan aksi mereka yang paling ekstrim lah di mata-mata pandangan orang lain. Terjadilah pengusiran kepada kami. Kami harus pindah dari rumah, nggak boleh lagi hidup di tengah masyarakat. Akhirnya apa? Status HIV anak-anak kami terbuka kan di masyarakat. Akhirnya apa? Ya sekolah harus dikeluarkan. Harus kami pindah cari tempat lagi karena memang tidak dikendaki hidup di daerah situ. Akhirnya kita pindah lagi ke rumah sendiri, ke rumah pribadi juga sama. Tangga-tangga kami, kawan-kawan itu juga ada yang mendukung. Walaupun ada yang menerima nggak apa-apa, cuman kalah dengan suara-suara yang itu menular. Akhirnya apa? Kami harus pindah lagi, hidup dengan apa ya namanya, siap untuk diusir lagi. Ya nomaden ya Pak. Akhirnya kita hidup bersama anak-anak di yayasan ini, apa ya, memang resiko pengusiran akan terus membayangi. Karena apa? Memang
kita waktu itu memang ini tidak bisa merubah image masyarakat yang begitu kental dengan yang black campaign yang salah tentang isu penularan HIV. Ya sampai pemerintah akhirnya turun tangan. Oke. Itu di tahun berapa, Pak? Tahun 2015, 16, 17 Oke. sampai sekarang masih ikut andil. Oke. Nah, pemerintah getol lah melakukan penyuluhan di masyarakat, melakukan advokasi di masyarakat. Kami juga melakukan yang sama terhadap orang-orang yang dekat, yang berkunjung kami, termasuk teman-teman ini akademisi, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah yang berkunjung tempat kami kasih tahu. Bagi orang-orang yang berkunjung ke tempat kami di rumah Lentera, mereka adalah kadang orang-orang yang ini penuh juga kepedulian dengan kami. Mereka paham dengan apa yang namanya HIV/AIDS. Kita memang nggak bisa ya memberikan informasi ke masyarakat secara langsung. Tidak menular, ini tidak menular. Oh tidak, karena memang kami tidak dipercaya untuk melakukan seperti itu. Karena apa? Masyarakat itu banyak yang percayanya sama dokter. Karena ini masalah medis. Nah, akhirnya dibantu teman-teman medis, dokter untuk menyampaikan hal kebenaran tentang penularan HIV ini. Akhirnya melalui pemerintah juga banyaklah pendidikan HIV di masyarakat melalui penyuluhan oleh warga peduli AIDS yang akhirnya munculan di masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi itu juga tidak menghapus stigma ya. Tidak menghapus. Memang sulit sih Pak untuk itu. Beberapa orang akhirnya paham, beberapa masyarakat paham, akhirnya banyak yang melakukan kunjungan ke Lentera juga, bersilaturahmi ke kami, mengenal gimana sih sebenarnya orang-orang dengan HIV/AIDS, bentuknya seperti apa sih, akhirnya mereka mau ke Lentera. Ya seperti inilah, biasa aja. Cuman kalau mereka benar-benar pada fase yang infeksius, mereka akan mempunyai bentuk ideal yang berbeda karena sakit ya. Itu yang dianggap menakutkan mungkin ya. Padahal kami nggak takut. Karena apa? Ya kami punya keyakinan. Kami akhirnya kan belajar nih, belajar tentang isu HIV. Dulu kami nol sama sekali, nggak tahu. Yang penting bantu yang aja anak-anak gitu ya, Pak, itulah yang menjadi jiwa kami itu waktu itu. Ini aku berbuat baik, berbuat baik. Apa yang kami lakukan ini tidak salah, tidak salah. Terus kalau masyarakat menilai aku salah, tapi Tuhan enggak, ya sudah kami akan lakukan. Akhirnya kami ya tiap hari berdoa, tiap waktu itu berdoa. Ya Allah Tuhan, pokoknya mungkin aku sanggup lah untuk merawat anak ini dengan bantuanmu. Kamu yang Tuhan lah yang akan memberi bantuan kepada anak-anak ini secara fisik dan ekonominya, supaya kami enggak tergantung sama orang lain. Tuhanlah yang membukakan kepedulian tangan-tangan kalian, masyarakat untuk membantu kami. Akhirnya benar, setelah kami dari proses pengusiran itu bulian ke anak-anak kami, akhirnya kami berarti sempat dibully juga? Sering kan. Efek sampingnya kan pengusiran dari sekolah kan. Nah itu yang menjadikan ini pembelajaran bagi kami. Nggak apa-apa, memang itu proses yang di masyarakat itu, realitanya seperti itu. Jadi kenyataannya memang ya seperti itulah di masyarakat. Ada yang mau terima, ada yang enggak. Kan dari momen peristiwa itu istilahnya seperti anugerah ya, itu seperti anugerah bagi kami sendiri, bahwa dengan apa yang terjadi di waktu dulu, kami menuai kebaikan, kami menuai kecukupan di masa sekarang. Nah itu mungkin juga kita yakin bahwa itu semua memang pembelajaran dari Tuhan untuk kami dan anak-anak kami. Walaupun memang banyak sudah pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak kami, sampai akhirnya beberapa anak kami juga ada yang meninggal karena sakit, nggak tertolong lagi. Seperti itu. Dari proses banyak sekali yang kita lalui lah, dari proses advokasi pemerintah, proses advokasi keluarga mereka, advokasi juga ke anak-anak supaya tertib minum obat, supaya itu mereka yang sulit juga ya Pak ya. treatmentnya harus benar supaya mereka tetap sehat itu itu seperti itu.
Kita juga memberikan kesehatannya juga, fasilitasnya juga sebagai anak, hak-hak dasar anak. Itu juga kita sampai memikirkan seperti itu. Pak, mungkin sekalian diedukasi nih untuk masyarakat bahwa penularan HIV itu nggak segampang itu loh gitu. Mungkin Pak Puger bisa menjelaskan nggak sih Pak sedikit aja untuk penularan HIV ini? Sebenarnya gimana sih Pak itu sistemnya? Sebenarnya HIV itu hanya penyakit yang bisa ditularkan kalau kami ya. Jadi bukan sembarangan menular, enggak. HIV itu penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual yang sifatnya dia bergonta-ganti pasangan atau tidak memakai pengaman. Itu salah satunya. Yang kedua, bagi pecandu narkoba suntik itu mereka ganti-gantian suntik tanpa disterilkan. Ataupun bagi ibu yang HIV/AIDS supaya apa? Tidak melahirkan secara normal atau tidak menyusui bayi yang dilahirkannya. Seperti itu. Supaya apa? Nanti kalau ibu-ibu harus begitu, supaya bayi yang dilahirkan ini terhindar dari penularan dari proses ibunya yang HIV positif. Berarti kalau ibu melahirkan itu ada kemungkinan besar anaknya nggak tertular ya Pak ya berarti? Iya. Jadi seorang perempuan yang HIV positif itu kalau proses melahirkan, kalau dia ketahuan HIV itu lebih baik itu pakai proses cesar. Dan langsung bayinya nggak disusui, kasih formula. Supaya apa? Persentase penularan ke bayi itu lebih sedikit turun ya Pak ya. Juga ibunya harus terapi HIV, terapi minum obatnya juga benar supaya virus yang keluar dari darah ibu ini tidak punya kekuatan untuk menularkan ke bayinya. Itu. Terus kenapa sih Pak alasan yang mendasar kenapa Pak Puger dan teman-teman ini fokus ke anak-anak HIV? Karena kan kalau kita bicara soal yayasan, kita bicara soal lembaga, itu kan ada banyak ya Pak. Maksudnya lembaga sosial, lembaga budaya mungkin gitu kan. Tapi kenapa bahkan kalaupun menampung anak-anak ada ya udah anak-anak yatim piatu aja gitu. Kenapa Pak Puger mengambil resiko yang besar ini untuk merawat anak-anak yang berkebutuhan luar biasa ini? Memang ini sudah jalan kami mungkin ya. Jalan kami untuk memperbaiki hidup kami juga. Jadi memang saya juga nggak tahu juga kenapa saya berubah seperti ini. Juga nggak tahu, saya juga nggak pernah saya memikirkan itu. Nggak pernah menyangka ya Pak? Menyangka. Jadi prosesnya ya spontan aja, kenapa mau. Terus tak dipikir banyak orang yang tanya, kenapa kok mau? Ya emang ini jalan saya mungkin. Jalan saya mungkin untuk menuju apa ya, kebahagiaan sendiri dalam diri saya, keluarga saya, ketenangan hidup kami, kedamaian kami dengan merawat anak-anak yang memang orang lain yang nggak mau merawat, keluarganya sendiri nggak mau. Terus siapa lagi gitu loh? Mungkin Tuhan juga sudah tunjukkan ke kami juga, ke saya dan teman-teman relawan yang lain itu supaya ini loh tanggung jawabmu sebagai manusia, mungkin kau bisa membantu anak yang seperti ini di saat orang lain yang nggak mau. Nah, mungkin Tuhan sudah memberi jawaban itu ke kami. Jadi lanjutlah untuk merawat anak-anak ini dengan kasih sayangmu. Memang mereka butuh kasih sayang yang penuh, walaupun kami bukan orang tua kandungnya. Tapi gini, sedikit aja kita memberi kasih sayang itu juga sangat berharga bagi mereka. Kebahagiaan mereka itu sesuatu yang ini membuat kami senang. Senyum mereka, keceriaan mereka kalau bermain, kelihatan mereka sehat itu sudah membuat kebahagiaan bagi kami. Jadi kita ini sampai harus mengumpulkan beberapa keluarga juga, kita korbankan waktu kita untuk keluarga, tenaga kita untuk keluarga, kita memberatkan untuk menghidupi dan merawat anak-anak ini. Jadi kalau suruh memilih, kalau saya itu dulu ditanya sama istriku, sama Pak sekarang kok berbeda, ya memang berbeda sekarang. Bapak lebih baik sama mereka. Jadi mungkin ini sudah jalan saya dan juga nanti berimbas ke kalian yang mana kita sudah diatur sama Tuhan. Mungkin ini yang sudah menjadikan jalan kami untuk menuju ridhonya Tuhan seperti itu.
berbuat baik ini tanpa menunggu kita harus kaya dulu, tanpa menunggu kita harus sehat dulu, tanpa menunggu kita harus mampu dulu, enggak. Sudah Tuhan tunjukkan, sudah jalan. Seperti itu. Jadi secara spontan Tuhan sudah kasih tenaga, kasih waktu, kasih mungkin kebutuhan ekonomi anaknya, semua yang tanggung jawab dia. Kalau kita yakin itu aja seperti itu. Kemudian kalau tadi Bapak Puger sempat menyinggung keluarga gitu Pak, berarti respon keluarga itu sempat sedikit kecewa kah atau gimana Pak? Gitu? Awal mulanya iya. Awal mula setelah kami merawat 1 anak, 2 anak dulu ya. Tapi setelah mereka kita libatkan juga keluarga ini, istri, anak-anak saya secara langsung juga pendampingan, pengasuhan, perawatan anak-anak HIV supaya kita menjadikan satu keluarga. Jadi anak-anaknya juga kita rawat sama saya, sama istri saya, sama anak-anak saya, hidup bersama kan di rumah, kan satu rumah itu. Akhirnya apa? Ya timbul juga, Tuhan juga kasih jalan ke anak istri saya supaya mereka juga untuk all out mendukung apa yang kami lakukan. Seperti itu. Ya kita bersama-sama mengasuh anak ini. Juga dibantu oleh teman-teman relawan yang lain juga, mereka juga mengorbankan keberanian mereka kan untuk merawat anak-anak seperti ini. Jadi kita juga akhirnya Tuhan memberikan teman bagi saya. Akhirnya Tuhan tunjukkan lagi orang-orang lain orang-orang yang baik membantu kami. Akhirnya banyak sudah sekarang orang-orang yang baik telah membantu kami. Akhirnya mereka turun tangan sendiri ke sini. Ternyata ada Pak Puger yang lain gitu. Nah, kamu inginnya seperti itu. Ingin saya itu sama teman-teman timbul Pak Puger yang lain di daerah mana aja, dan timbul lentera-lentera yang lain untuk mengurusi anak seperti ini. Supaya apa? Anak-anak dengan HIV ini tidak terlantar lagi di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Mereka akan nyaman lah ya. Atau Pak Puger dan lentera-lentera timbul di keluarganya mereka sendiri-sendiri. Supaya mereka mau menerima anak-anak seperti ini. Merawatnya dengan benar, dengan kasih sayang yang benar, tanpa takut stigma ataupun takut tidak bisa makan. Seperti itu. Jalani aja. Tuhan pasti akan kasih jalan yang benar kalau kita benar-benar berbuat yang benar. Itu. Pak, kalau boleh tahu, tadi kan saya sempat mendengar kalau jumlah anak yang ada di Surakarta, di Lentera Surakarta ini 37 ya Pak ya? Iya. Itu range umurnya dari umur berapa aja Pak? Sampai umur berapa? Sekarang ini anaknya per tanggal ini ya, per bulan ini 37 anak. Itu ada yang dari bayi sekarang udah hampir 7 bulan, yang paling tua sudah 17 tahun. Memang sebelumnya kami sempat kalau di total di jumlah sampai sekarang, dari awal sampai sekarang itu udah 67 anak yang kita rawat. Wow. Jadi sisanya kemana? Ya sisanya ada yang meninggal. Ada juga yang kita kembalikan ke keluarganya karena keluarganya udah kita advokasi dengan benar, dia menerima. Akhirnya anak itu sudah sehat, kita terima lagi keluarganya seperti itu. Jadi goal perawatan kami ini keluarga mau menerima kembali. Ya, itu yang sulit soalnya ya, keluarga mau menerima kembali dengan perawatan yang sama apa yang kami lakukan, mungkin lebih ya, karena kasih sayang satu darah itu lebih kuat gitu lebih kuat. Terapinya juga harus benar, jangan sampai mereka lolos terapinya supaya nggak timbul infeksius. Itu supaya mereka terawat sampai hak hidupnya di mata Tuhan, takdirnya sesuai itu. Jangan sampai takdirnya karena penyakit ini terus mereka nggak ada. Enggak, mereka bukan itu seperti itu sebenarnya. Apa yang kami lakukan seperti itu. Kami juga selalu berdoa pada Tuhan untuk memohon bahwa anak ini supaya takdirnya sesuai hak anaknya. Supaya anak ini tumbuh dewasa, dia bisa mengejar cita-citanya juga sebagai orang yang berguna mungkin bagi nanti keluarga juga masyarakat dan negara ini. Walaupun mereka dengan penyandang HIV/AIDS. Iya, mereka juga punya cita-cita kalau kita tanya. Ada yang ingin jadi apa? Tentara, jadi dokter, saya jadi polisi, saya jadi Pak, saya ingin jadi pemadam kebakaran, saya jadi guru. Jadi banyak sekali mereka punya cita-cita. Nah, kami ini berusaha untuk mewujudkan ke sana lah. Kebahagiaan mereka paling nggak dengan jalur kasih sayang dan pendidikan yang cukup supaya mereka punya bekal nanti di sana. Mereka juga ingin keluarga, juga punya besok kalau udah gede punya, aku juga ingin punya anak Pak, supaya bapak nanti jadi kakek, jadi nenek, gitu. Ayah jadi kakek, udah jadi opa dan oma, seperti itu. Jadi mereka punya pacar seperti itu. Itu yang mungkin kalau aku sendiri dengar, aduh, begitu jauh ke depan mereka memikirkan seperti itu. Mereka punya masa depan juga gitu. Yang jelas gini, kami harus selalu bertahan dengan
pertanyaan anak ini yang paling berat. Itu kalau anak itu tanya, Pak, kenapa saya bisa begini? Saya kok kena HIV? Itu dulu gimana sih, Pak? Katanya orang, ibu saya yang HIV, berarti ibu saya nularin saya. Itu yang harus kita jelaskan. Itu ada yang pernah bertanya Iya, seperti itu? banyak. Seperti kalau mereka sudah umur 12 Iya. tahun ke atas, itu kita mulai pendampingan itu secara Iya. psikologi supaya mereka nggak drop. Pendampingan psikologis yang berat, merubah mindset anak mereka, tetap terapi. Mereka harus menerima virus itu di dalam tubuhnya, memanajemen virus itu supaya kedepannya tidak menjadi infeksius. Itu seperti itu yang susah itu. Tapi sampai hari ini masih normal berjalan lancar atau Iya, ada normal. yang enggak, mereka menerima ya, mereka sudah kita ajari pola hidup sehat, pola penerimaan diri virus itu dalam tubuhnya. Kita kasih juga pembelajaran yang sakit-sakit. Karena apa? Ya kamu harus tetap sehat, jangan seperti itu. Kalau tadi kan jumlah anaknya 37. Kalau kemarin tuh saya tanya-tanya sama Mbak Tika itu, Mbak katanya itu ada nggak hanya di Solo gitu. Oh ya, memang. Itu kalau boleh tahu dari mana asalnya gitu boleh? Kalau nggak sih? mereka ini asalnya dari seluruh kota di Indonesia ya. Oke. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, luar Jawa, Sumatera, rujukan itu ya? Sulawesi, Papua. Mereka rujukan dari seluruh kota, kabupaten, seluruh rumah sakit di Indonesia, seluruh dinas sosial di seluruh Indonesia. Itu merujuk ke sini. Berarti apa? Di sana nggak ada lentera seperti ini. Saya pengen seperti itu. Supaya padahal anak-anak yang di luar sana masih banyak. Masih banyak. Kami aja mendampingi di luar Jawa Tengah itu hampir 300 anak dengan HIV. Coba itu anak itu dibawa ke kami semua. Nggak muat tempatnya rumah nggak kami. Iya. Fasilitasnya kurang. Saya menerima aja, nggak apa-apa kalau memang benar-benar memang anak itu mau dimasukkan ke lentera Surakarta ini. Ya nggak apa-apa, saya tetap menerima. Yaitu dengan hidup pasti dengan seadanya. Iya. Kayak di akuarium tuh banyak ikannya, banyak anaknya. Nggak apa-apa, malah saya senang kok. Semakin banyak menolong orang saya senang. Iya. Kami itu sudah lillahi ta'ala, niat lahir batin hidup kita untuk curahkan untuk menolong mereka dengan segala macam upaya. Wow. Ya taruhannya memang banyak mungkin. Walaupun saya juga harus, ya itu, usir juga diusir, dibully juga dibully, dihina. Ya sudah, itu memang makanan sehari-hari kok. Itu kita jadikan hanya apa ya, pembelajaran bagi yang menyenangkan saja. Jadi saya nggak pernah marah, nggak pernah dendam dengan orang-orang seperti itu yang mengusir kami, menghina anak-anak kami, nggak pernah. Saya juga didik ke anak-anak kami supaya nggak sakit hati, supaya nggak dendam ke mereka, enggak. Itu mereka sayang sama kamu berarti. Karena mereka mengingatkan, coba mereka diem, malah kita repot. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak, ini nggak apa-apa, dihina nggak apa-apa, nggak diusir terus Pak, ya nggak apa-apa, mereka sayang sama kita. Itu nggak apa-apa. Itu bagian dari fenomena hidup seperti itu. Kita nggak apa-apa, pindah rumah nggak apa-apa. Walaupun pemerintah juga nggak mendukung juga nggak apa-apa. Jadi sisanya kita serahkan semua ini pada Tuhan lah, supaya Tuhan yang membukakan mata pejabat, supaya juga ikut andil dalam nilai kemanusiaan seperti ini. Ya paling nggak pejabat-pejabat di daerah atau di pusat yang di bidang sosial juga, supaya mereka juga jiwanya sosial, benar-benar muncul jiwa sosialnya, nggak hanya sosial di buku, di meja aja, atau teori di mimbar ya. Nah, itu teorinya juga ada di pelaksanaan langsung, walaupun mereka membantu hanya sekedar tenaga atau pikiran atau itu juga, ya, lebih baik mereka langsung. Berarti menumbuhkan jiwa sosial itu benar-benar susah sebenarnya, kalau nggak dirangsang, apalagi disuruh sama Tuhan. Itu yang susah. Kalau tadi kan Pak Puger juga sempat cerita nih di belakang layar, sampai UNICEF tuh turun tangan ke sini gitu. Itu bisa diceritakan Pak? Oh iya, aja. dulu itu karena kasus pengusiran, karena anak-anak ini tidak ada identitas, sulit mencari identitas diri kami, biodata anak, akhirnya kan itu kesulitan. Akhirnya itu menjadi wacana berita di dunia mungkin ya, waktu itu sampai ke telinga UNICEF, akhirnya mereka membantu kami untuk kepengurusan jati diri anak, kependudukan anak itu. Akhirnya intervensi mereka berhasil ya. Akhirnya anak-anak kami sekarang mudah lah mendapatkan identitas diri secara gratis, secara langsung itu. Ya, memang dulu kami susah. Susah sekali, birokrasi susah bener, cari akte kakak itu. Semua anak-anaknya kan aktenya ikut saya. Berarti kependudukannya ikut kakak saya, karena memang saya sebagai bapaknya ikut ke kakak saya. Jadi kakak saya itu berlembar-lembar.
Jadi nanti untuk kependudukan anak. Prosesnya kan sekarang syarat mendapatkan fasilitas kesehatan itu kan harus punya NIK mereka harus punya identitas, punya akte, punya KK itu. Mereka harus proses seperti itu. Itu dulu yang membantu salah satunya dari lembaga yang baik itu UNICEF, dengan sekarang juga dinas sosial. Itu seperti itu, baik dinas kesehatan juga banyak andil. Juga pemerintah sekarang banyak andilnya sekarang. Iya. Aku alhamdulillah sekarang pemerintah juga membuka diri untuk itu. Enggak cuma bantuan seperti itu. Mungkin bantuan juga finansial, bantuan makanan bagi anak-anak ini juga ada. Ya walaupun nggak seberapa sih, itu mewarnai kami lah. Bahwa pemerintah ikut andil di situ. Oke. Mungkin kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Pak. Kita akan ada break dulu. Mungkin sekalian kita mau gali lagi nih lebih lanjut. Tapi sebelumnya akan ada iklan dulu nih Pak yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana Sobat BMTV. Tetap stay tune terus di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, masih bareng Bella dan juga ada Pak Puger di sini. Kita pindah lokasi nih biar Sobat MTV juga bisa lihat sedikit ya. Yayasan Lentera ini seperti apa. Oke Pak, tadi kan kita sudah berbincang-bincang banyak hal nih Pak mengenai yayasan dan cerita di balik yayasan ini. Mungkin Bella mau tanya, kegiatan di sini anak-anak tuh biasanya ngapain aja sih Pak, kalau boleh diceritakan? Oh ya, sekarang di shelter ada yang dikelola Yayasan Lentera ini di Taman Makam Pahlawan. Itu banyak sekali kegiatan anak yang ada di sini. Ya seperti umumnya anak-anak yang di masyarakat ya, seperti anak-anak yang di masyarakat, mereka juga ada proses pembelajaran secara formal. Mereka sekolah di sekolah umum ya, sekolah umum. Itu juga ada yang di sekolah SD negeri, juga SMP, juga SMA. Kalau yang TK sama PAUD di rumah, diajar di rumah kan. Ya, itu seperti itu. Itu untuk kegiatan formal pendidikannya seperti itu. Untuk kegiatan yang lain seperti ekstrakurikuler itu mereka bisa mengikuti sekolah juga bisa. Kita juga mendatangkan guru untuk pendidikan ya, guru les ekstrakurikuler di rumah. Jadi gurunya itu banyak yang kesini, terus ada juga pembelajaran tentang olahraga ya, karate. Itu tiap hari Selasa sama Kamis untuk pelatihan taekwondo di sini. Itu juga basketbal, itu kita ke daerah Kerten ya, hari Sabtu pagi sama Minggu. Itu sekali-kali mungkin sebulan sekali kita berenang, mungkin di luar sini kita juga ada kolam renang untuk balita, untuk anak-anak SD juga ada di belakang. Tapi biasanya kita untuk renang keluar kalau
ada donatur yang ngajak. Iya. Donatur yang ngajak renang luar, oke kita renang di luar. Nanti ajak makan siang bersama sekalian sebelumnya renang dulu. Oke, berarti memang dari pendidikan formal dan informal pun diperhatikan ya Pak di kita sini, ini ya, Pak, penuhi hak mereka sebenarnya. Ya. Kita berusaha untuk semuanya. Hak refreshing anak juga. Kadang Ya. kita piknik ke daerah pegunungan, ke daerah pantai. Kita jadwalkan. Ya, kita jadwalkan kalau ada donatur yang baik hati yang ngajak. Pak Uger, gimana kalau refreshing? Oke, kita siap. Kapan? Oh ya, ada yang undang. Kemarin ke Tangmangu, ke Sarangan, ke Semarang. Iya, wow. Oh, kita piknik ke Jogja itu. Akhirnya banyak orang yang baik hati juga ingin berbagi kan. Bagian kebahagiaan sendiri kan banyak itu. Akhirnya juga baik. Gitu. Oke. Ya. Buka ya. No. Oke, tadi saya juga sempat lihat di sini ada minibus. Iya. Jadi mungkin anak-anak langsung masuk ke sana gitu Pak atau Iya. gimana? Tapi kalau piknik kita ini kurang ya, armada 1 kurang. Memang kita pakai bantuan mobil 3 biasanya. Oh wow, Mobil karena 3. saking banyaknya ya. Ya semua kita kalau kita piknik keluar semua kita bawa. Anak-anak masuk semua sama pengasuhnya kita masuk semua. Tambah lagi mobil 3 unit itu untuk kemana gitu. Yang paling rutin piknik itu ke rumah sakit. Piknik ke rumah sakit itu tiap bulan itu wajib pasti ya. itu karena kontrol tiap hari Rebu atau hari Kamis menurut rumah sakit menurut dokternya bisa jadwalnya kapan ya seperti itu kita langsung ke sana semua. Tapi anak-anak takut nggak sih Pak ketika masuk rumah sakit? Enggak, mereka udah biasa ya. Oh, udah biasa. Kayak malah mereka seperti menunggu jadwal untuk kontrol itu. Oh, malah seneng ya mereka. Oke, kalau kita bicara soal kegiatan dan sebagainya, terus cerita tadi di awal gitu, ada suka duka yang mungkin bisa Pak Puger bagikan kepada kita Iya. semua itu apa sih Pak kira-kira? Sebenarnya apa ya, sukanya itu memang kita anggap hal ini selalu yang membuat bahagia. Jadi yang saling berkesan, yang paling kami kebahagiaan kami itu hanya satu sebenarnya. Mereka kelihatan ceria, senyum, mereka giat itu sudah itu merupakan kebahagiaan bagi saya dan juga mungkin teman-teman saya juga. Terus dan mungkin yang membuat kami suatu itu hal yang paling sedih itu kalau melihat mereka ngedrop, kesehatannya drop, akhirnya mereka dirawat di rumah sakit. Itu salah satu mungkin menjadi hati kami menjadi sedih itu seperti itu. Apalagi sampai anak ini meninggal. Oke. Itu suatu pukulan yang sangat berarti bagi kami. Kami juga merasa sadar memang mungkin ini sudah jalan Tuhan ya. Iya. Sudah diatur sama yang punya hidup yang beri kita makan. Mungkin ini sudah jalan yang terbaik bagi anak itu. Tapi kita bisa meminta sebenarnya untuk mohon pada Tuhan untuk umur yang panjang bagi anak-anak itu juga kita semua. Apa kita lakukan supaya kita tetap selalu ingat padanya, Ya. diberikan umur yang panjang, supaya kita selalu merindukan beribadah sama Tuhan. Yes. Seperti itu. Kalau bicara soal ini kan yayasan non profit ya Pak. Saya Iya. searching di Instagram ini non profit gitu. Iya. Terus ada apa ya? Sedikit atau mungkin kegelisahan di sana nggak sih Pak ketika mungkin anak-anak kan terlalu banyak nih Iya. gitu dan kadang apakah pernah mengalami maaf ya Pak kekurangan atau seperti apa gitu mungkin? Ya dulu ya, memang kita mendirikan yayasan ini dengan spontan ya, tanpa embel-embel apapun ya, kepentingan apapun enggak. Kita 100% untuk beramal, bersosial. Ya anak-anak ini memang kita free ya, asal anak-anak ini syarat masuknya ke Lentera itu syaratnya cuma satu sebenarnya. Mereka punya surat dari keterangan rumah sakit atau dokter yang mengatakan bahwa anak ini HIV. Oke. Kalau anak ini masuknya nggak HIV, nggak kita terima malah. Oke. Jadi kita anjurkan ke tempat yang lain. Iya. Tapi iya. berdasarkan surat rumah sakit atau dokter yang menyatakan anak-anak ini HIV, kita terima. Berarti apa? Mereka sudah nggak diterima lagi dimanapun. Ya ini mungkin ini tempat yang terakhir berlindung bagi mereka untuk berteduh, untuk pengasuhan. Ya sudah, karena anak-anak ini didatangkan pun dari mana-mana, ada yang dari rumah sakit, ada dinas sosial, ada yang rujuk ke kami negara kan, ada juga panti asuhan yang rujuk ke kami. Jadi ada juga masyarakat yang rujuk ke kami. Itu berarti apa?
mereka tidak diterima di sana kan. Ya. Sudah bingung mereka mau hidup di mana. Akhirnya tahu lentera, akhirnya mereka dibawa sini. Masa saya tolak lagi? Ya enggak, saya memang 100%. Asalkan anak itu HIV, silahkan. Ya. Wow. Tanpa ambil apapun, nggak punya surat, nggak apa-apa. Yang penting anak ini HIV AIDS. Supaya apa? Berarti anak ini kalau dibawa ke sini berarti sudah tidak ada tempat lagi. Ini tempat yang terakhir mungkin bagi mereka. Nah, itu Tuhan sudah kasih jalan seperti itu. Beger, kau terima aja. Spontan ya kita terima. Berapapun anak itu usianya, yang penting ini usia anak, kita terima. Dengan penyakit penyerta apapun, dalam kondisi yang apapun lah. Mereka sudah drop, mereka sudah kurus kering, mereka sudah parah. Mau meninggal pun kita terima kok. Asalkan anak itu dengan hak label HIV. Ya kita dapatkan haknya, hak kesehatannya di rumah sakit supaya apa? Mereka mendapatkan fasilitas kesehatannya. Jadi apa yang kami lakukan demi mereka, hak-hak mereka harus tercapai, terpenuhi ya, hak dasar hidupnya terpenuhi. Wow. Kalau dari respon masyarakat nih Pak, kan beberapa kali Pak Buker tadi cerita kalau diusir. Nah, kalau respon masyarakat yang sekarang ini gimana Pak? Ya, perbedaan mencolok di masyarakat sekarang. Dari dengan dulu dengan sekarang lain. Ya mungkin dulu mereka belum paham benar tentang apa itu HIV. Setelah mereka banyak mendengar tentang isu apa yang kami lakukan, kami menunjukkan pada mereka, pada masyarakat apa yang kami lakukan itu benar. Dan kami tidak tertular. Ya, itu yang penting juga ya Pak. Yang saya, istri saya, anak-anak saya, teman-teman saya juga non-HIV positif. Tapi kami hidup dengan orang HIV, nggak apa-apa, nggak tertular. Kenapa kalian takut? Itu yang kami tunjukkan sebenarnya. Ya, akhirnya apa? Banyak orang yang berkunjung ke kami, menanyakan hal yang sama, ya seperti inilah sebenarnya. HIV itu tidak gampang menular. Hanya ditularkan melalui proses tertentu. Seperti itu, jadi sulit juga. Kenapa? Ya memang anak-anak ini yang tertular HIV ini memang anak-anak yang kurang beruntung. Mereka sudah ditakdirkan sama Yang Kuasa memang seperti itu. Supaya mungkin ketemu kami lah. Anak ini biar ketemu kami. Kami supaya berbagi kasih sayang pada mereka. Seperti anak-anak yang di luar sana yang mereka sama keluarganya itu juga kami tidak sebenarnya kasih sayang kami tidak tercurahkan ke mereka. Tapi kami berbagi dengan mereka juga. Ya sekitar 300 anak itu ya. Itu kami selalu cross check mereka lewat WA. Kalau mereka minta Pak pulsa aku nggak ada kuota, ya kita kasih. Haknya kita kasih. Oh ya ini Bapak ada, kirim. Makasih Pak. Kalau ada yang mau main ke sini ya silahkan main ke sini. Kita pulangkan lagi nanti kita kangen sama kami ya balik ke sini. Kadang saya yang berkunjung ke daerah mereka, ke Wonosobo, ke Banjarnegara. Kita keliling ke Jawa Tengah. Itu kita lakukan rutin ya untuk ketemu anak-anak kami yang di luar sana. Kita bawain snack, mainan, juga kita berbagi. Karena apa yang kami dapat juga hak mereka kok. Ya itu hak mereka juga. Tuhan yang sudah kasih jalan seperti itu. Kita berbagi rata. Jadi ada namanya program kami itu Sahabat Anak Lentera. Oh, Sahabat Anak Lentera. Sahabat Anak Lentera itu ada program yang mana kami berusaha untuk mendapatkan income untuk kebutuhan yang di luar panti ini. Ya, jadi dengan ada yang jual buku tentang kisah kami itu ada yang jual kaos untuk pemasukan dan donasi ke kami untuk kebutuhan anak yang di luar panti ini. Program kami seperti itu. Terus kami juga akhirnya kerjasama dengan panti anak yang lain seperti teman kami di PAB itu kami membuka program adopsi. Ya, adopsi bagi anak-anak kami yang sudah netral ya. Jadi mereka sudah detek virusnya, nggak kelihatan lagi yang kita rawat dari bayi. Supaya apa? Anak-anak juga mendapatkan kasih sayang mungkin masa depan yang lebih baik. Tidak di panti dengan keluarga juga yang baik-baik dan mampu. Itu. Jadi kita mengantarkan mereka ke masa depan mereka yang lebih bagus lah ke depannya, supaya apa mereka jadi orang yang bisa mencapai cita-citanya nanti. Seperti itu. Nah ini untuk teman-teman di luar sana yang pengen mendukung nih yayasan ini atau mungkin sekedar berkunjung atau yang mengikuti program Sahabat Lentera tadi, itu bisa dihubungi lewat apa nih Pak? Itu ada WA kami, ada Instagram juga di kami melalui
Instagram di Rumah Lentera atau di WA kami di nomor-nomor yang sudah kami ini. Berarti nanti ditantungin nggak apa ya? Iya nggak apa-apa, emang itu memang menjadi silakan. Iya. Atau mereka juga mau langsung berbagi ke sini, berkunjung ke sini, nggak apa-apa. Mau nginep juga nggak apa-apa. Ingin jadi relawan sekali, sehari 2 hari di sini merasakan hidup dengan anak-anak dengan HIV gimana rasanya sih, apa sih? Mereka yang mereka lakukan gimana sih anak-anak ini, makanya gimana, memang seperti nggak apa-apa seperti biasa anak-anak kita di masyarakat tidak di rumah ya. Tapi ya kita membuka kok peluang itu. Kalau bagi mahasiswa yang pengen skripsi, pengen penelitian boleh nginep di sini. Memang syarat mutlaknya seperti itu. Mereka harus sleep in seminggu. Apalagi yang KKN, PKL 2 bulan sampai di sini tinggal. Paling nggak mereka merasakan belajar hidup bersama dengan orang HIV ataupun dengan anak dengan HIV. Gimana rasanya, apakah takut atau tidak, menyenangkan atau tidak. Nanti mereka akan timbul cerita sendiri ya. Jadi mereka akan menjadi orang yang punya cerita yang lain dengan orang-orang yang tidak melakukan itu. Mereka boleh berkunjung ke sini, boleh baksos, boleh menyalurkan bantuan secara langsung, atau mereka berniat bagi yang belum punya anak ataupun yang sudah punya anak tapi pengen menjadi orang tua asuh anak-anak kami, nggak apa-apa. Itu ya berbagilah rezeki dengan anak-anak ini. Ya paling nggak salurkan kebahagiaan kalian sebagai seorang manusia yang cukup ke orang-orang yang butuh bantuan. Itu juga lembaga-lembaga baik swasta maupun profesional yang lain di seluruh negeri ini yang pengen membantu kami silahkan. Jadi secara profesionalisme juga bisa kami pertanggungjawabkan seperti itu. Misalkan pengen tahu kebenaran ya silahkan berkunjung secara langsung. Nggak apa-apa, kami terbuka kok untuk semua saja. Setiap waktu terbuka. Mau nginep sini nggak apa-apa, mau apa nggak juga nggak apa-apa. Mau ngajak kami jalan-jalan kemana juga nggak apa-apa. Jadi kami diundang kemanapun kami siap untuk berbicara tentang perawatan anak dengan HIV, cerita tentang anak dengan HIV, suka dukanya, kami selalu siap. Nggak akan kami tutup-tutupi lah identitas kami sebenarnya. Kita sudah open, misalnya memasyarakatkan apa itu HIV, supaya nanti apa ya tidak ada lagi yang namanya diskriminasi di masyarakat. Stigma, bulian itu nol bener. Yang apa yang kami rasakan masih banyak di luar sana, baik di kota maupun di desa. Kasihan anak-anak kami yang di luar sana, mereka masih mendapatkan perlakuan yang tidak layak sebagai manusia. Mereka masih dipojokkan, dibully, didiskriminasi, di stigma itu supaya nanti masyarakat berbeda lah pengetahuannya. Boleh mereka melihat ke sini secara langsung apa yang kami lakukan. Berbuat baik itu tidak ada salahnya. Iya, benar sekali. Berbuat baik itu nggak ada salahnya, guys. Dan saya pun secara pribadi baru pertama kali ketemu dengan anak-anak yang istimewa ini dan ternyata ya lucu-lucu gitu dan ya seperti anak-anak pada umumnya aja gitu dan ya udah nggak apa-apa gitu. Memang berbuat baik itu nggak ada salahnya. Nggak usah nunggu kaya. Nggak usah nunggu punya duit, nggak usah. Apa yang kami lakukan juga gitu, langsung aja. Toh kita berbuat baik. Di mata masyarakat kita jelek, tapi kita nggak pedulikan itu. Di mata Tuhan yang penting itu. Iya, benar sekali. Oke, Pak, ini pesan yang terakhir nih Pak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin meremehkan atau mungkin memiliki stigma negatif, berpikir negatif tentang anak-anak yang istimewa ini gitu Pak. Monggo Pak, silahkan. Oke lah. Bagi teman-teman yang di luar, orang-orang baik yang di luar sana, masyarakat di luar sana, supaya mengerti benar dengan jelas apa itu HIV/AIDS. Kuatkan, jelaskan kalian dengan informasi yang benar, yang mungkin lewat media massa atau media tertulis, di Google, di YouTube tentang isu HIV/AIDS, supaya kalian tidak merasa takut dengan orang-orang ataupun anak-anak HIV ini. Tapi kalian hanya cukup menjauhi supaya kalian tidak masuk ke dalam lingkaran HIV. Kalian harus pahami benar penularannya. Ya, pesan saya satu aja bagi kalian semua, jangan jauhi orang dengan HIV atau anak dengan HIV, tapi jauhi virusnya. Ya, seperti itu. Kalian akan nyaman lah. Hidup berdampingan dengan orang HIV, saudara dengan HIV akan biasa. Makanya kita hidup dengan damai dan kasih sayang itu yang sangat perlu. Terima kasih semuanya.
atas apa yang kalian saksikan. Semoga menjadi ladang kebaikan dan amal ibadah kalian semua di luar sana. Amin. Terima kasih. Amin. Ini yang saya highlight ya, jauhi virusnya tapi jangan jauhi orangnya gitu ya, karena mereka nggak salah apa-apa nih gitu, yang salah tuh virusnya ya, kayak kita menghadapi COVID-19 ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Puger dan Yayasan Lentera yang sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke sini, melihat anak-anak dan kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali lagi, maaf kalau ada banyak salah nih Pak dalam kami datang gitu. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga untuk teman-teman Sobat BMTV dimanapun kalian berada. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi kalian semua dan tetap berbuat baik dimanapun kalian berada. Terima kasih dan sampai jumpa. Berita Mujizat TV.